Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, dan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya. Oke, pecahan biasanya dilambangkan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B adalah penyebutnya. Misalkan, ibu mempunyai sebuah roti, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian yang ini ibu arsir. Nah, bilangan yang diarsir itu sama dengan 1/4. Maksudnya ialah 1 dari 4 bagian, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Kemudian ada lagi, ibu mempunyai sepotong kayu yang akan ibu potong menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ibu arsir 2. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ialah 2/5. 2 yang diarsir dari 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai ialah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Dapat kita cari dengan cara mengkalikan atau dikali, kemudian dengan cara membagi. Contohnya, kita akan mencari pecahan senilai dari 1/2. Gimana? Karena 1/2 ini bilangannya sudah sederhana, maka kita cari dengan cara mengkalikan. Kita kalikan, kita awali misalnya kita kalikan dengan 2. Kenapa kita awali dengan kali 2 bukan kali 1? Karena kalau kita kalikan dengan 1 maka akan didapat bilangan ini lagi. Jadi kita tidak dapat bilangan yang lain. Kita mulai dengan kalikan 2. Kita tulis lagi 1/2 dikali 2. Nah, dengan catatan kalau pembilangnya kita kali 2, maka penyebutnya pun harus dikali 2. Jadi harus sama. Oke, akan kita dapatkan 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. 1/2 ini berarti senilai dengan 2/4. Kemudian kita cari lagi 1/2 senilai dengan berapa? Kita kali lagi dengan 3. 1/2 kita kali dengan 3. Pembilang dikali 3, maka penyebutnya pun harus dikali 3. Maka kita dapatkan 1 dikali 3 ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi dapat dikatakan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6. Oke, itu dengan cara mengkalikan. Sekarang bagaimana dengan cara membagi? Biasanya kita akan mencari pecahan senilai dengan cara membagi apabila bilangan pecahan itu besar. Misalkan ada sebuah pecahan misalnya kita ambil 20/30. Nah, mencari pecahan senilai dari 20/30 ini bisa kita lakukan dengan cara dibagi karena angkanya besar. Ingat, bilangan yang genap itu pasti bisa dibagi dengan 2. Jadi kalau kita ketemu bilangan genap, kita bagi dulu dengan 2.
dengan bilangan yang paling kecil. 20 ini termasuk bilangan genap, 30 pun termasuk bilangan genap, maka sama-sama bisa dibagi 2. Berarti kita bagi dengan 2. 20 kita tulis lagi per 30, kita bagi dengan 2. Kalau ketemu bilangan genap, lebih baik kita awali dengan kita bagi 2 saja dulu biar lebih mudah. 20 dibagi 2 10, kemudian 30 dibagi 2 15. Maka 20 senilai dengan 10 per 15. Kemudian kita bagi berapa lagi? 20 per 30. Bisa tidak kita bagi dengan 3? Lihat, 20 bisa tidak dibagi dengan 3? Tidak bisa, karena nanti akan mendapatkan sisa. Maka kita cari bilangan lain. Dibagi 4, 20 bisa? 30 bisa? Tidak. Kemudian kita bagi dengan 5. 20 bisa dibagi 5? Bisa. 30 bisa dibagi 5? Bisa. Maka kita coba bagi dengan 5. Kita tulis lagi 20 per 30 dibagi 5. 20 dibagi 5 dapatnya 4. 30 dibagi 5 dapatnya 6. Maka dapat dikatakan 20 per 30 senilai dengan 4 per 6. Atau bisa kita simpulkan 20 per 30 senilai dengan 10 per 15 senilai dengan 4 per 6. Sekarang coba kita buka halaman buku paket matematika halaman 8. Nah, di halaman 8 di sini juga ada contoh kita akan mencari pecahan senilai dengan cara mengkalikan. Di sini sudah didapat 3 per 6. Mencari pecahan senilai dengan kita kalikan 2. Hasilnya 6 per 12. Sekarang 3 per 6 kita kali berapa lagi? Misalkan kita kali dengan 3. 3 dikali 3 akan mendapatkan hasil 9. Kemudian 6 dikali 3 dapatnya 18. Kemudian dikali berapa lagi? Bisa dikali 4. Pembilang dikali 4, penyebut juga harus dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian 6 dikali 4 hasilnya 24. Dapat dikatakan bahwa 3 per 6 senilai dengan 6 per 12 senilai dengan 9 per 18 dan senilai dengan 12 per 24. Kemudian untuk yang dengan cara dibagi, kan di sini ada 24 per 30. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa jika kita ketemu bilangan genap, maka kita mulai saja kita bagi dengan 2. 24 bisa dibagi 2 karena bilangan genap, 30 juga karena bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Kita tulis lagi 24 per 30. Kita sama-sama bagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. 24 per 30 senilai dengan 12 per 15. Kemudian kita bagi lagi misalkan dengan berapa? 24 bisa dibagi 3? Bisa. 30 bisa dibagi 3? Bisa. Maka bisa kita bagi 3. 24 kita tulis lagi per 30. Kemudian kita bagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 30 dibagi 3 hasilnya 10. Maka dapat dikatakan 24 per 30 senilai dengan 12 per 15
senilai dengan 8/10. Sekian untuk pecahan senilai.